Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Langsung saja saya akan berpidato mengenai game online. Saya beri judul pidato saya ini, Bahaya Kecanduan Game Online. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng, serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video saya. Oke, langsung aja. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dimanapun kalian berada. Sebelum saya tunjukkan bahaya dari game online, saya akan jabarkan beberapa game yang booming sejak era saya sampai era kalian. Jadi, oke, saya jelasin dulu apa itu game online. Game online itu adalah permainan yang dimainkan secara daring atau online antara perorangan atau kelompok yang mana mereka ini saling bertarung. Jadi macam-macamnya itu ada banyak jenisnya, bukan nama permainannya ya, jenisnya. Yang pertama itu ada game adventure, petualangan. Yang kedua ada sport atau simulasi olahraga, mau itu pertarungan tinju atau bermain sepeda, skipping atau olahraga, lari, dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga ada simulasi kehidupan suatu objek, misalnya game melihara hewan-hewan ternak atau ngasih makan kucing atau dan lain-lain. Kita kalian pernah lihat lah game itu. Lalu ada strategi, dan strategi ini mempertahankan daerah dari serangan musuh, membangun sebuah negara, dan menahannya dari serangan-serangan. Kayaknya belakangan ini cukup terkenal. Yang kelima ada racing ini balap kendaraan, mau itu sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Yang keenam ada shooter atau menembak. Nah, itu dia, ada banyak macam-macam game yang mungkin kalian bisa kategorikan game kalian yang kalian mainkan saat ini tergolong ke kategori mana. Tapi di antara banyak jenis game tadi ada beberapa game ini nama-nama gamenya yang terkenal di dunia saat ini. Yang pertama ada Mobile Legend. Mobile Legend ini di peringkat 1 ya, karena memang ya walaupun dia udah lama, dia menduduki peringkat 1 terbanyak diunduh di dunia. Yang kedua ada PUBG, yang ketiga ada Free Fire, yang keempat ada Habbo, ada Lord Mobile, ada Crisis Action, ada AOV, ada COC, ada Clash Royale, dan lain-lain. Itu jenis-jenis game yang terkenal di dunia saat ini. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan kecanduan game online sebagai salah satu jenis penyakit gangguan mental atau mental disorder. Jadi kecanduan game juga bisa muncul dibarengi kelainan mental lainnya seperti stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Jadi setahu saya kalau sudah merujuk ke mental disorder itu sepertinya orang sudah tergolong butuh psikolog atau sejenis penasehat lah untuk memperbaiki mental dia yang dari gangguan tadi. Karena kalau tidak, itu bisa menimbulkan kecemasan atau stres, depresi, dan bahkan berujung ke hal-hal yang lebih ngeri lagi sih. Nah, kalau dia berbentuk ketergantungan, bisa atau tidak dia dikategorikan penyalahgunaan. Dan bahkan katanya game ini sempat akan digolongkan kepada narkotika. Nah, jadi narkotika itu bukan hanya kecanduan dari penciuman, tapi juga ada narkotika dari mata, itu juga dari game ini. Tapi itu sepertinya memang belum disahkan dan hanya sebenarnya sekarang masih wacana ya. Jadi kasus-kasus yang pernah terjadi yang tergolong mengerikan lah dari ketergantungan game online ini, kecanduan game online. Yang pertama, anak SD bolos selama 4 bulan. Nah, ini kejadiannya di Banjarpanjang atau Magetan. Jadi game online tadi sampai bolos sampai berbulan-bulan dan masih SD. Yang kedua, ada juga kejadian pria di Bogor yang bunuh supir taksi karena laptop yang sering dia pakai untuk main game online tadi rusak. Jadi dia bunuh supir taksi untuk merampok taksinya atau uang-uangnya yang rencananya akan dia belikan laptop untuk bermain online, supaya niat dia untuk bermain online tadi nggak ada yang menemukannya. Dan ada juga 3 orang anak di Semarang dirawat karena kecanduan game online. Dan bahkan banyak kasus-kasus pencurian lain yang dikarenakan game online. Kalau kalian ingin melihat seseorang yang kecanduan game online, biasanya itu dia bisa dalam satu hari menggunakan handphone sampai lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 jam. Dan kalau misalnya dia lagi nggak megang handphone,
dia bisa seperti orang linglung dan nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi di samping itu semua tadi, saya harap kalian bisa untuk menghindari gejala-gejala yang lebih parah lagi. Kalau di antara kalian memang ada yang masih kecanduan atau sudah kecanduan game online, kalian bisa berhenti dari kecanduan itu, dan saya punya tips-tipsnya. Yang pertama tuh, kalian harus memiliki niat untuk berubah dan mulai kembali ditata aktivitas kalian sehari-hari untuk menyibukkan diri dan lain-lain. Lakukan lebih banyak hobi lainnya yang bermanfaat, batasi penggunaan smartphone terutama di saat istirahat, kurangi budget bermain game, lakukan perubahan secara bertahap, dan minta bantuan tenaga profesional dan lain-lain, karena memang kecanduan game online ini tidak bisa kita anggap sepele, karena memang sudah menjadi masalah besar bangsa. Bahkan WHO sendiri sudah menetapkan bahwa ini termasuk tergolong ke gangguan mental disorder. Wow, kita boleh bermain game, jadi mulai sekarang marilah kita mengurangi waktu-waktu kita untuk bermain game. Boleh kita bermain game dalam satu hari itu, misalnya kita batasi entah itu 1 jam per hari, entah itu hanya saat di waktu luang. Yang penting game bukan satu-satunya aktivitas yang kita jalanin dalam satu hari gitu. Jadi saya menghimbau kalian untuk tetap waspada, jangan sampai kecanduan, dan kalaupun sudah kecanduan bermain game online, kalian bisa berubah dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Sampai di sini pidato saya hari ini. Semoga kalian menarik kesimpulan dan mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.